Nama saya Felix Satwindu Wisnu Broto, NIDN 07 05 11 7804. Ini adalah Universitas Majung tempat saya bekerja. Universitas Majung berdiri pada tanggal 7 bulan 7 tahun 2007. Saya senang sekali menjadi salah satu bagian dari Universitas Majung. Saya bergabung di sini, bekerja mulai tanggal 4 Agustus tahun 2014. Setelah hampir 4 tahun, saya melalang buana di hampir 7 kampus di Kota Malang untuk mengajar mata kuliah umum. Sejak awal bergabung dengan Universitas Majung, saya mengampu mata kuliah umum seperti agama, Pancasila, kewarganegaraan, etika bisnis, dan kepemimpinan. Karena keilmuan saya yang linier, saya oleh pimpinan dipercaya untuk menjadi koordinator mata kuliah umum mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2020. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman saya mengenai pengajaran mata kuliah umum Pancasila. Saya akan fokus ke materi mata kuliah umum Pancasila. Pada saat awal saya mengampu mata kuliah umum Pancasila sekaligus koordinator, saya mendapat tantangan dari pimpinan. Pimpinan mengatakan bahwa saat ini banyak sekali mahasiswa yang tidak tertarik dengan mata kuliah umum Pancasila. Mereka seakan-akan ogah, tidak tertarik, malas untuk mengikuti mata kuliah umum Pancasila. Maka saya ditantang bagaimana membuat mata kuliah umum Pancasila itu lebih menarik. Sebelum masuk ke penjelasan mengenai RPS, saya akan memberikan gambaran umum dulu mengenai teknis perkuliahan Pancasila. Jadi selama ini yang saya lakukan, proses perkuliahan terbagi menjadi 3 metode. Ya. Metode yang pertama itu adalah kelas pengajaran teori. Jadi saya di kelas akan memberikan teori, misalkan mengenai filosofi sila pertama. Ya, maka bentuk yang pertama adalah kelas teori, saya memberikan teori. Bentuk yang kedua adalah di luar perkuliahan mahasiswa saya berikan tugas untuk kunjungan ke komunitas partner, yaitu komunitas masyarakat yang sudah bekerja sama dengan kami Universitas Majung. Mahasiswa datang ke sana untuk melakukan analisis. Ya, mereka untuk berteman, berkenalan, kemudian mencoba menganalisis apakah teori yang saya sampaikan itu dipraktekkan enggak di masyarakat. Ya, kelas yang ketiga yaitu kelas diskusi. Saya akan mengajak mahasiswa untuk berdiskusi. Apakah teori yang sudah saya jelaskan ya di masyarakat itu ada enggak, terimplementasi enggak? Ya, apakah persoalan masyarakat juga bisa dijawab dengan filosofi Pancasila? Itu kita bahas di kelas diskusi. Jadi secara umum ada 3 bentuk kelas begitu. Ya, oke. Sebelum saya lanjutkan lagi ke RPS, selama ini saya sebagai koordinator mata kuliah umum sudah bekerja sama hampir 150 komunitas partner. Saya keliling untuk berkenalan dengan komunitas-komunitas, kemudian minta izin supaya mahasiswa kami bisa kunjungan ke sana dalam rangka mata kuliah umum Pancasila. Selama ini hampir 150 komunitas, antara lain yaitu komunitas pendidikan, lembaga pendidikan, sekolah-sekolah baik formal maupun informal, kemudian organisasi kemasyarakatan, PKK, Karang Taruna, seperti itu, dan komunitas lainnya umum. Ya, jadi saya sudah izin dulu dengan mereka, ngobrol, maksudnya apa, nanti mahasiswa datang, setelah itu ada kesepakatan. Mahasiswa tetap datang ke sana, untuk pertama kali akan saya antar, berkenalan, setelah itu mereka jalan sendiri. Ada surat resmi dari universitas yang memberikan izin, memohon izin bahwa mahasiswa kami akan selama 1 semester, selama perkuliahan Pancasila berteman dengan mereka. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai RPS. Inilah RPS saya, rencana pembelajaran semester mata kuliah umum Pancasila, program studi manajemen, kode mata kuliah MPK 402, SKS-nya adalah 3, bobotnya 3 SKS, semester 3, mata kuliah prasyarat mata kuliah agama, MPK 401.
Dosen pengampu adalah saya sendiri, Felix Satwindu Wisnubroto, SSM HUM. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memberikan solusi atas permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, ini adalah bagannya. Ya, saya langsung masuk ke penjelasan mengenai keabsahan jadi RPS ini. Di RPS ini sudah direvisi tanggal 25 Juni tahun 2021 oleh Kaprodi saya, Bapak Sahala. Pengembang RPS-nya adalah saya. Langsung saja saya jelaskan deskripsi mata kuliah. Jadi pendidikan Pancasila di Universitas Majung dilaksanakan dengan sistem pembelajaran yang aplikatif. Artinya apa? Di perkuliahan ini mahasiswa bukan hanya diberi penjelasan mengenai teori Pancasila, tetapi mahasiswa mampu mengaplikasikan teori yang dimiliki untuk menganalisis, menganalisis keadaan sosial di sekitarnya. Ya, di sini saya tulis proses perkuliahan menekankan pada kesadaran mahasiswa untuk menjalin dan meningkatkan relasi dengan sesama manusia, serta membangun empati terhadap masyarakat. Melalui kelompok-kelompok kecil, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ya, di kelas nanti mahasiswa saya bagi menjadi kelompok-kelompok kecil, setiap kelompok 5 orang, ya. Kemudian mereka kita tugasi untuk melakukan analisis sosial pada masyarakat, khususnya di komunitas partner yang sudah kita tentukan. Melalui proses ini, mahasiswa dapat mempelajari dan menghayati nilai-nilai Pancasila secara aktual yang berlaku di masyarakat, khususnya di komunitas partner. Teori yang diterima di kelas betul-betul bisa diaplikasikan dalam hidup sehari-hari. Ini adalah deskripsi dari mata kuliah ini. Kemudian capaian pembelajaran, ada capaian untuk program studi. Yang pertama, membangun penghayatan nilai-nilai dan perspektif Pancasila sebagai mahasiswa prodi manajemen. Yang kedua, memahami Pancasila dari segi historis, rasional, dan aktual melalui proses perkuliahan tematik sesuai poin-poin Pancasila. Sedangkan capaian pembelajaran di mata kuliah umum sendiri ini ada 3. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Mahasiswa mampu mengkorelasikan realitas sosial yang terjadi di masyarakat dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketiga, mahasiswa memahami Pancasila sebagai dasar keilmuan dan aktual sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sini saya jelaskan untuk deskripsi pokok bahasan, yaitu materinya. Bahan kajian ada 2, yaitu nilai Pancasila dalam realitas sosial masyarakat. Yang kedua, Pancasila dari segi historis, rasional, dan aktual melalui proses perkuliahan tematik. Sedangkan pokok bahasan sendiri, ini berbeda dengan pada umumnya, ya. Di mata kuliah umum Pancasila ini, mahasiswa kita beri materi analisis sosial. Jadi setelah pengantar perkuliahan di pertemuan pertama, berikutnya mahasiswa kita beri materi analisis sosial. Setelah itu, teori-teori mengenai filosofi dan implementasi sila pertama sampai sila ke-5. Kepustakaan yang kita pakai ada kepustakaan utama dan pendukung. Kepustakaan utama itu karya Yudi Latif mengenai negara paripurna, kemudian Pancasila suatu orientasi singkat dari Darmo Diharjo, dan 2 buku Kailan mengenai Pancasila. Mengenai sistem pembelajaran, seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, bentuk pembelajaran ada 3. Yang pertama itu adalah kelas teori, saya memberikan teori kepada mahasiswa. Yang kedua adalah kelas kunjungan, mahasiswa bersama dengan kelompok, kunjungan ke komunitas partner. Ya. Dan yang ketiga adalah kelas diskusi. Nanti di video pengajaran saya kebetulan nanti pas kelas diskusi. Ya. Media pembelajaran, softwarenya kita memakai MS Teams. Jadi sejak awal berdiri, Universitas Majung sudah bekerja sama dengan Microsoft, baik untuk email-email, ya, emailnya maupun untuk pengajaran online. Jadi kita menggunakan aplikasi MS Teams, semacam Zoom tetapi lebih lengkap, ya.
Artinya apa? Di situ juga ada bagian-bagian untuk kita memberikan penugasan, ya. Baik itu penugasan tinggal diupload begitu, ataupun penugasan yang bisa kita setting langsung keluar nilai semacam Google Form begitu, ya. Yang kedua adalah aplikasi Macis. Jadi khusus untuk Macis ini penilaian, evaluasi kita masukkan langsung di aplikasi ini dan secara otomatis langsung keluar hasil akhirnya. Jadi presentase-presentase nilai itu kita tidak perlu menghitung manual, tetapi sudah otomatis melalui program Macis. Ya. Kemudian hardware-nya adalah laptop, PC, dan LCD proyektor di saat offline. Tim teaching ini saya tulis 2 orang teman saya. Bentuk assessment atau penilaian, evaluasi, ada kuis kecil, kuis besar, dan ujian akhir semester. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk penilaian kita buka sistem Macis, kita langsung menulis, ya, mengisi saja. Kalau itu kuis kecil kita langsung isi, kuis besar kita langsung isi, ujian akhir semester langsung kita isi. Nah, secara otomatis nanti hasil akhir langsung muncul, ya. Tanpa menghitung manual pakai persentase, itu sudah otomatis hasil akhir muncul. Mata kuliah prasyarat, mata kuliah agama, MPK 401. Ya, selanjutnya adalah timeline-nya. Di sini akan saya jelaskan pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16 UAS. Ya, sudah detail di sini saya tuliskan per pertemuan, kemampuan akhir yang direncanakan, indikator, materi pokok, bentuk pembelajaran, ya, metodenya apakah ceramah, diskusi, atau yang lainnya, kemudian penilaian, ya, jenis penilaian, kriteria bobot, dan terakhir adalah referensi. Ini ada nomor-nomornya, di bawah nanti ada sudah tersusun per nomor untuk referensinya. Di pertemuan pertama saya selalu menyampaikan RPS, ya, RPS secara umum, kemudian penilaiannya seperti apa. Dan di pertemuan pertama, saya juga jelaskan mengenai pembagian kelompok dan komunitas partner. Jadi kelompok-kelompok yang satu kelompok 5 orang, itu sudah saya tentukan di pertemuan pertama. Termasuk komunitas partner, tempat mereka untuk belajar analisis Pancasila. Ya. Pertemuan kedua, ketiga, dan keempat, ini bicara soal realitas sosial. Jadi di kelas materi, mahasiswa kita beri materi mengenai realitas sosial, bentuk-bentuknya, begitu ya. Di pertemuan ketiga, kita fokus ke metode analisis sosial, kita perkenalkan ke mahasiswa, apa itu in-depth interview, FGD, transect work, dan seterusnya. Pertemuan keempat, ini metodenya tidak kelas teori, tetapi kelas kunjungan. Nah, di sini saya tulis kunjungan ke komunitas sosial yang telah ditentukan dan diskusi kelompok. Ya, jadi di pertemuan keempat, saya selaku dosen akan mengantar mahasiswa bertemu dengan komunitas partner. Kita sampaikan di sana pertemuan, kita mohon izin untuk 1 semester berteman dengan mereka. Ya, ini di pertemuan keempat. Pertemuan kelima, ya. Ini sudah masuk ke kelas teori mengenai sejarah, filosofi, dan implementasi sila ketuhanan. Ya, ketika pertemuan kelima ini kelas teori, maka pertemuan keenam adalah kelas diskusi. Ya, mahasiswa kita ajak diskusi, ya, tentunya tentang materi sila pertama dan aplikasinya di komunitas, ya, di masyarakat kecil. Kemudian pertemuan ketujuh, kelas teori mengenai sila kedua, maka pertemuan ke-8 adalah kelas diskusi tentang sila kedua. Pertemuan ke-9, kelas teori mengenai sila ke-3, maka pertemuan ke-10 diskusi, ya, mengenai sila ke-3. Pertemuan ke-11 teori mengenai sejarah, filosofi, dan implementasi sila ke-4, maka pertemuan ke-12 kita kelas diskusi, ya, mengenai sila ke-4. Pertemuan ke-13 ini materi kelas teori mengenai filosofi dan implementasi sila ke-5, maka pertemuan ke-15 diskusi mengenai sila ke-5, ya. Dan pertemuan ke-15 ini saya gunakan untuk review materi. Jadi di pertemuan ke-15 saya akan memberikan benang merah antara pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir. Apakah, ya, capaian pembelajaran ini tercapai enggak?
Ya, mahasiswa mampu nggak menganalisis permasalahan sosial dan menemukan apakah nilai-nilai Pancasila terimplementasi atau tidak. Di pertemuan ke-15 ini saya mereview sekaligus evaluasi untuk perbaikan ke depan. Ya, dan terakhir di pertemuan ke-15 juga saya akan menyampaikan teknis untuk ujian akhir semester. Inilah RPS yang saya pakai selama ini untuk perkuliahan Pancasila. Ini referensinya ada 11. Setiap nomornya akan kita pakai di ujung kanan ini, ya. Jadi 5711 itu adalah kode untuk referensi. Terakhir, saya akan menggarisbawahi tentang catatan, ya. Jadi mahasiswa kita ingatkan kembali bahwa satu SKS itu sebenarnya adalah 50 menit tatap muka, 60 menit belajar terstruktur, dan 60 menit belajar mandiri. Artinya, satu SKS itu ya bobotnya adalah 170 menit. Kalau Pancasila 3 SKS, maka 170 menit kali 3. Nah, kenapa saya jelaskan ini? Karena biasanya mahasiswa itu protes, waduh Pak Felix, mata kuliah umum Pancasila ini kok berat ya, harus kunjungan ke komunitas, harus analisis sosial. Kan waktunya butuh waktu tambahan lagi. Ya, harusnya enggak ada kelas tatap muka, enggak ada kelas teori, langsung praktek atau dikurangi waktunya begitu. Biasanya mereka protes. Maka saya jelaskan di sini. Hei, satu SKS itu loh, ya, itu 170 menit. Kalau 3 SKS ya 170 menit kali 3 untuk tatap muka, kemudian belajar terstruktur dan belajar mandiri. Sehingga sebenarnya alokasi waktu untuk kunjungan ke komunitas itu adalah waktunya belajar terstruktur dan belajar mandiri. Nah, setelah kita jelaskan mengenai bobot dari satu SKS itu sama dengan 170 menit, kalau 3 SKS kali 3, akhirnya mahasiswa paham. Ya, baik, inilah sedikit penjelasan saya mengenai RPS. Setelah ini saya akan menampilkan video saya mengenai perkuliahan online pertemuan ke-8. Jadi saya tidak membuat video sendiri, saya download dari MS Team. Jadi selesai mengajar, selalu akan ada report rekaman dari pembelajaran, dan itu sudah masuk ke OneDrive. Sehingga di kesempatan ini saya tinggal download dan memotong. Saya potong karena durasinya terlalu panjang, maka saya potong, saya mampatkan sesuai dengan kebutuhan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga menginspirasi. Berdoa selesai. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya minta responnya. Apakah suaranya saya sudah terdengar jelas? Sudah, Pak. Dengar, Pak. Oke, terima kasih. Ya, Pak. ya. Baik, seperti biasa, mahasiswa, sebelum perkuliahan dimulai, saya akan tunjukkan dulu RPS-nya. Ya, ini RPS-nya. Kita sekarang ada di pertemuan keberapa? Wah, ternyata kita sudah ada di pertemuan ke-8, ya, tanggal 13 Oktober. Berarti sudah separuh perjalanan kita untuk sampai di UAS, ya, karena ini pertemuan ke-8. Materinya adalah kita akan diskusi dan penjelasan kuis besar 2, ya. Presentasi studi kasus. Nanti saya jelaskan untuk kuis besar 2, ya. Sebelumnya kita akan membahas dulu materi-materi yang sudah didapatkan kemarin, terutama materi terakhir yaitu bab kemarin implementasi sila kemanusiaan, ya, yang saya sampaikan melalui video. Baik mahasiswa, karena kemarin untuk video itu ada batasan waktu, maka kemarin saya hanya menyampaikan hal penting saja begitu. Di kesempatan ini saya akan menambahkan penjelasan, ya, tambahan mengenai sila yang kedua, ya. Jadi sila kedua kemarin saya bicara mengenai implementasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Dari materi yang sudah saya sampaikan, saya akan membahas mengenai martabat manusia. Ya, ini saya tambahkan karena di video kemarin tidak ada, ya.
Tidak ada dan saya dibatasi oleh waktu video kemarin. Jadi begini mahasiswa, pertanyaan mendasar soal martabat manusia itu begini. Kenapa sih kamu itu tidak boleh ya menjelek-jelekan temanmu? Kenapa sih kamu tidak diperbolehkan untuk merendahkan temanmu, mengabaikan temanmu, bahkan mungkin meniadakan? Ya, artinya meniadakan itu menganggap tidak ada, tak anggap gak ono wongi, padahal orangnya ada di situ. Ya, kenapa kita tidak boleh melakukan itu? Kenapa Pancasila justru meminta kita untuk menghormati ya sesama kita yang namanya manusia. Kenapa manusia itu harus dihormati? Ya, tidak boleh diabaikan, tidak boleh didiskriminasi, ya, tidak boleh dijelek-jelekkan, diolok-olok begitu ya. Apalagi dibully. Kenapa tidak boleh? Ya, nah ini saya ingin menjawab pertanyaan itu. Kenapa tidak boleh? Ya, karena manusia itu hakikatnya bermartabat. Saya dan kamu itu bermartabat. Saya dan kamu itu mulia. Pertanyaannya, apa sih yang kamu tangkap dengan martabat? Maksudnya apa sih martabat itu? Oke, kita akan diskusi. Ya, saya persilakan dulu. Siapa yang mau ngomong? Opini kamu tentang martabat. Apa sih martabat itu? Bukan martabak loh ya, martabat. Bukan martabak ya. Nah, itu makanan kok martabak. Oke, kita akan diskusi tentang martabat. Saya persilakan. Oke, luar biasa. Sudah ada yang raise hand. Sebentar, saya cek dulu. Yang raise hand, Elian Danika. Oke, silakan Elian. Oke, Pak. Terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin martabat itu kalau menurut saya seperti harga diri yang dimiliki oleh setiap individu manusia mungkin, Pak ya. Seperti hak untuk dihargai, hak untuk dihormati. Begitu mungkin, Pak, kurang lebih. Mohon maaf kalau kurang. Ya, Terima nggak kasih, apa-apa. Pak. Terima kasih. Kita diskusi kok ya. Oke, saya catat di sini. Elian ya. Baik. Next, silakan. Yang mau beropini selain Elian. Oke, Yosepin. Menurut kamu martabat itu apa? Menurut saya martabat itu kayak derajat seorang manusia yang membuat dia itu berbeda dengan makhluk yang lain, mempunyai akal budi pekerti, mempunyai akal budi yang membedakan dia dengan makhluk yang lain, Pak. Oke, terima kasih Yosepin. Ya, Sylvia, menurut kamu martabat itu apa sih? Kenapa manusia itu bermartabat? Kalau menurut saya, martabat itu mungkin kayak hak seseorang agar mereka dapat dihormati dengan orang lain gitu, Pak. Oke. Biar dihormati sama orang lain kayak gitu, Pak. Oke, hak untuk dihormati. Baik, terima kasih Putu. Tri, menurut kamu manusia itu bermartabat? Apa maksudnya bahwa manusia itu bermartabat? Kalau saya, manusia itu bermartabat karena manusia itu berbeda dari makhluk lain karena memiliki harga diri dan juga diberi akal dan budi yang sehat seperti itu, Pak. Oke, bermartabat karena memiliki akal budi, ya. Oke, ya. Gimana Menurut martabat saya, itu? Gimana? Bermartabat itu perilaku hidup manusia yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, terus menghargai hak asasi manusia, kemudian mengusahakan perdamaian dan juga melestarikan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, terima kasih ya. Martabat itu didapat dari sifat jujur dan benar, Pak. Kata benar. Baik. Begitu, ya. Pak. Benar. Baik. Oke, terima kasih mahasiswa. Apa yang kamu sampaikan, ya? Apa yang kamu sampaikan sudah tepat. Cuma saya ingin lebih menggarisbawahi atau lebih menekankan kembali. Jadi manusia kita, ya, saya dan kamu sebagai manusia itu dikatakan martabat, ya. Karena apa? Karena kita ini memiliki yang namanya akal budi. Ya,
Akal budi inilah yang membuat saya dan kamu itu mulia, ya, bermartabat, berharga sekali. Ya, namanya mulia itu berharga sekali. Ya, inilah martabat kita karena kita punya akal budi. Dengan akal budi seperti yang kamu sampaikan tadi, ada yang menjawab, Pak, martabat itu soal adil, soal kebenaran, soal hak asasi. Ya, nah, betul sekali. Bisa adil karena dia bisa berpikir, punya akal budi. Ya, dia bisa mengatakan kebenaran karena dia memiliki akal budi. Ya, dia bisa menghormati orang lain itu karena dia memiliki akal budi. Jadi letak martabat manusia itu ada pada akal budinya. Dengan memiliki akal budi, manusia bisa memutuskan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Dan dia bisa memutuskan, mengambil keputusan mana yang benar. Nah, inilah martabat manusia. Ya, itu hal pertama yang ingin saya sampaikan. Jadi tidak ada alasan bagi kita mengatakan, kamu itu nggak bisa apa-apa. Nggak boleh. Kamu itu ya pemalas, nggak boleh. Kamu itu begini, nggak boleh. Ya, kenapa? Karena dia itu berharga, dia mulia, dia memiliki akal budi. Ya, oke. Jadi itu ya alasan yang pertama, jawaban pertama, kenapa kita bermartabat, karena kita punya akal budi. Yang kedua, kita ini bermartabat karena kita ini sejak lahir, kodrat kita, hakikat kita itu adalah makhluk sosial. Oke, saya akan gantian tanya, ya. Yang lainnya bukan soal martabat, tetapi apa sih maksudnya makhluk sosial itu? Ya, saya yakin dari dulu kamu udah pernah dengar, cuma saya ingin perlu konfirmasi lagi ya. Oke, saya tanya kepada Theophilus Mario. Apa sih maksudnya saya dan kamu itu makhluk sosial? Mungkin karena berhubungan interaksi dengan sesama manusia lainnya, Pak, maka disebut makhluk sosial, Pak. Oke, berinteraksi dengan yang lainnya. Oke, terima kasih. Berikutnya saya tanya kepada Nicholas Anthony. Apa maksudnya kita makhluk sosial? Makhluk sosial menurut saya itu kita tidak bisa hidup tanpa manusia lain, Pak. Jadi disebut makhluk sosial. Raja Daud Pratama. Apa maksudnya manusia itu makhluk sosial? Iya Pak, kalau menurut saya kenapa manusia disebut makhluk sosial, karena manusia diciptakan untuk saling berhubungan dengan orang lain demi mencapai tujuan bersama ke arah yang lebih baik, Pak. Oke, baik. Terima kasih ya Raja Daud. Oke, baik. Jadi saya menulis di sini benang merahnya yang kamu sampaikan adalah relasi, ya. Oke, baik mahasiswa, saya lengkapi begitu ya. Jadi tadi saya katakan, kenapa sih saya dan kamu itu bermartabat? Kenapa manusia itu bermartabat, berharga? Karena manusia memiliki akal budi. Ya, dengan akal budinya manusia bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Tetapi sekaligus manusia itu sebenarnya adalah makhluk sosial. Artinya apa makhluk sosial? Sosial itu berasal dari bahasa Latin kata socius. Jadi manusia itu makhluk socius. Artinya socius itu teman. Jadi manusia itu sebenarnya adalah makhluk yang berteman. Dia tidak bisa hidup sendirian. Pertanyaannya, kenapa Pak manusia itu tidak bisa hidup sendirian? Karena manusia memiliki keterbatasan. Maka realitas saya dan kamu ya bermartabat karena punya akal budi, ya, sekaligus terbatas karena makhluk sosial, maka kita harus menghargai orang lain. Tidak boleh semena-mena terhadap manusia yang lain. Ya. Tidak ada alasan untuk menyombongkan diri. Saya hebat dari kalian. Saya hebat dari kamu. Enggak. Lahir aja butuh orang lain.
Apalagi mati juga butuh orang lain. Tidak ada alasan untuk menyombongkan diri, tidak membutuhkan orang lain. Ya. Maka refleksinya apa? Ya, implementasinya sehari-hari. Maka hargai siapapun. Ya. Macung sudah mendesain kalian belajar kelompok. Siapapun anggota kelompokmu hargai. Bagaimanapun situasinya dia hormati. Ya, jelek-jelek ya apa ya orang Jawa bilang elek-elek ini ya, jelek-jelek begini ini bermartabat. Ya. Jadi ini relevansinya untuk kamu. Tidak ada alasan bagi kamu untuk Pak, saya coret ya, dia dari kelompok saya. Kenapa dia seperti itu, Pak? Enggak boleh. Ya. Seperti itu pun dia bermartabat, dia manusia, punya akal budi dan sekaligus dari perspektif kita butuh dia. Ya, kita butuh orang lain. Tidak mungkin kita jalan sendiri. Mungkin sekarang tampaknya kita tidak butuh dia. Tapi next time pasti butuh dia. Ya, nah ini yang butuh kita sadari. Implementasinya yuk mari siapapun teman kita harus hargai dia. Jangan lihat fisiknya, jangan lihat perilakunya, jangan lihat ya kelakuannya seperti apa, tetapi lihatlah dia adalah makhluk yang bermartabat. Dan kita juga butuh orang lain. Siapapun kita pasti butuh. Ya, nah ini relevansinya untuk saya, untuk kamu, ya untuk kita semua. Ya, hargai siapapun. Ya, di dalam organisasi, di dalam kelas, kelompok, ya dimanapun, ya ketika bertemu dengan yang namanya manusia, kamu harus menghargai. Ya, inilah prinsip dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Kemanusiaannya di situ. Kenapa kita harus menghargai orang lain? Karena dia bermartabat. Yang adil dan beradab. Ya, adil itu adalah aktualisasi dari martabat manusia tadi. Dengan akal budi, kita bisa bersikap secara adil. Karena mampu berpikir. Ya, dan ketika kita adil, maka kita disebut beradab. Oke, ini sedikit tambahan dari saya. Refleksi mengenai sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, oke, next selanjutnya saya buka ruang tanya jawab. Ya, silahkan. Ya, kalian kalau ada yang bertanya mengenai materi sila persatu dan materi sila kedua, silahkan.